Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manufaktur. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Ahmad Santia Sugiarto, yang kedua ada Apri Trialadin, yang ketiga ada Cindy Darmariani, yang keempat ada Sarah Nurujana, yang kelima ada Rizfa Isnaini, dan yang terakhir ada Ivanka Nurseha. Slide selanjutnya, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti pembeli bahan buku, kemudian mengolah bahan buku dengan mengeluarkan biaya lainnya menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Sistem prosedur yang digunakan oleh suatu perusahaan tentu saja berbeda-beda. Untuk perusahaan manufaktur biasanya menggunakan sistem penjualan berdasarkan stok pesanan maupun stok dan pesanan. Slide selanjutnya, contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama ada makanan, tekstil, bahan kimia, otomotif, dan elektronik. Slide selanjutnya. Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagai perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jenis-jenis penjualan itu ada 3, technical selling, mission selling, dan new business selling. Tujuan penjualan sendiri dalam suatu perusahaan, kegiatan penjualan merupakan kegiatan yang paling penting karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut terbentuk laba yang dapat menjamin kontinuitas perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua perusahaan harus mengklasifikasikan suatu produk atau memberi jasa sesuai permintaan penjualan. Penjualan harus menghasilkan suatu aliran pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi perusahaan dan dapat memberikan suatu keuntungan bagi investor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan itu ada 4. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjualan. Yang kedua, kondisi pasar. Yang ketiga, ada modal. Yang keempat, itu kondisi organisasi perusahaan. Kemudian, beberapa sistem penjualan itu ada 6, yaitu 1. Penjualan tunai. Transaksi penjualan ini memiliki sifat cash dan carry. Secara umum, transaksi penjualan ini dilakukan secara kontan ataupun memiliki jangka tertentu dianggap kontan. Umumnya yaitu 1 bulan. Yang kedua, kredit. Penjualan dengan cara kredit ini merupakan transaksi penjualan yang membayarnya memiliki tenggang waktu yang biasanya dilakukan lebih dari 1 bulan. Kemudian, ada tender. Penjualan dengan tender adalah penjualan yang dilakukan dengan berbagai prosedur dan aturan tender. Terus kemudian ada ekspor, aktivitas penjualan suatu produk dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi penjualan ini didorong dengan adanya permintaan dari pembeli di luar negeri yang mengimpor produk yang dibutuhkan. Kemudian ada konsinyasi, kegiatan penjualan yang dilaksanakan dengan memberikan hak jual kepada pembeli yang sekaligus sebagai penjual. Kemudian ada grosir, yaitu produk yang dijual tidak dilakukan secara langsung dari penjualan ke pembeli, namun melalui lembaga pemasaran seperti pedagang grosir atau eceran. Tujuan sistem penjualan: mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat, kemudian memastikan bahwa perusahaan menjual kepada konsumen yang memang layak menerima kredit, sehingga kalau boleh tidak ada kredit macet. Ketiga, memastikan bahwa konsumen menerima kiriman produk dan jasa tepat waktu, sesuai yang dijanjikan. Keempat, menagih tepat waktu dan akurat, sehingga perputaran kas lebih cepat. Kemudian mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan secara cepat dan akurat ke dalam jurnal maupun ke buku besar.
Kemudian yang terakhir, memastikan keamanan aset perusahaan atau barang dagangan maupun kas dari penjualan. Pembahasan kali ini kami mengambil sampel adalah PT Panasonic Manufacturing Indonesia atau PMI. Jadi PT Panasonic Manufacturing Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang memiliki pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk sejarahnya bisa kita lihat sama-sama di sini. Pertama itu didirikan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Thoib Gobel pada tahun 1954 dengan mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing di Cawang, yang merupakan pelopor dari pabrik radio transistor pertama di Indonesia dengan brand Cawang. Next. Nah, berikut adalah struktur organisasi yang ada di PT Panasonic Manufacturing. Jadi di Panasonic itu ada beberapa departemen, diantaranya ada audio, laundry system, air conditioner, refrigerator, water pump, electric fan, finance, GE, dan HR, dan quality assurance. Masing-masing audio itu adalah audio business unit, laundry system business unit, air conditioner business unit, refrigerator business unit, dan selanjutnya bagi masing-masing departemen. Untuk kali ini kami akan mengambil sampel yaitu bagian air conditioner departemen. Next. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di air conditioner departemen. Yang pertama adalah COO. COO ini adalah pemimpin tertinggi di dalam BU. Lalu di bawah CEO ada BU Head. BU Head menaungi PPC, Finance, Purchasing, Engineering, Production, QC, dan Personal Development. Masing-masing di bawahnya itu adalah penanggung jawab yang dipegang oleh PPC seperti warehouse dan finish good, dan sales itu oleh PPC, payment oleh Finance, buyer itu untuk membeli material oleh Purchasing, cost control adalah untuk mengatur harga, warehouse material juga under Purchasing, dan selanjutnya seperti yang dijelaskan di dalam bagan. Selanjutnya, berikut adalah sistem dan prosedur untuk penjualan air conditioner yang ada di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Pertama, sales company akan mengadakan rapat dengan PPC untuk membahas total produksi dan penjualan untuk tiap bulannya yang biasa disebut sebagai PSI meeting. Lalu dari PSI meeting akan keluar fixed order delivery plan. Artinya saat meeting itu sudah ada fixed quantity yang harus diproduksi untuk tiap bulan, untuk sebulan ke depan dan forecast untuk 3 bulan ke depan. Lalu setelah mendapat quantity dari hasil meeting, bagian PPC akan mengatur daily produksi yang akan diproduksi di lini produksi untuk 1 bulan penuh dan menginformasikannya kepada purchasing. Purchasing akan memberi material kepada supplier dengan mengikuti quantity yang diberikan oleh PPC. Lalu supplier akan mengirimkan barang beserta invoice dan dispatch advice atau surat jalan yang akan diterima di gudang AC. Lalu dari gudang AC, barang akan dicek dan ditransfer ke lini untuk diproduksi hingga menjadi barang finished good dan akan ditransfer ke finished good warehouse. Finished good warehouse akan mengirim kepada PGI warehouse atau kepada sales warehouse yang selanjutnya akan dikirim kepada supplier berdasarkan ATP atau jadwal pengiriman yang sudah disepakati. Jadi begitu adalah sistem dan prosedur penjualan AC melalui tahap-tahap yang sudah dijelaskan di bagian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.